Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah mata kuliah profesi kependidikan, di mana ini pertemuan kedua, yaitu di kontrak perkuliahan saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan profesi kependidikan terlebih dahulu ya. Jadi ini hanya materi pendahuluan terlebih dahulu. Jadi biar kalian mengerti profesi kependidikan yang benar dan yang profesional itu yang seperti apa. Nah, salah satu manfaat dari kita mempelajari mata kuliah ini yaitu kita jadi mengerti apa manfaat dari profesi atau profesi guru dari lulusan FKIP Matematika yang akan nanti kita jadikan sebagai pekerjaan mungkin yang mau menjadi guru matematika. Jadi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Jadi kalau misalnya ada suatu pekerjaan dia tidak memiliki keahlian di dalam pekerjaan itu tidak bisa disebut dengan profesi. Jadi misalnya dia tidak memiliki strata 1 dari lulusan kedokteran, tetapi dia memaksakan diri untuk menjadi dokter. Nah, misalnya itu dibolehkan, tetapi itu tidak bisa disebut profesi karena dia tidak memiliki keahlian yang dibuktikan dengan adanya ijazah strata 1 kedokterannya gitu. Jadi, yang dimaksud profesi itu tidak sama dengan semua pekerjaan yang kita tekuni, tetapi pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang kita miliki baru itu yang disebut dengan profesi. Jadi seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Nah, kok bisa? Saya nanti jelaskan lagi di bawahnya. Kenapa disebut seperti itu? Karena di dalam RUU itu, RUU guru ya, karena kita akan membahas profesi guru karena kita adalah FKIP. Jadi yang dibahas di sini kita membahas mengenai RUU guru. Pada pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa profesional adalah kemampuan melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengabdian diri kepada pihak lain. Nah, jadi sedangkan profesionalisme adalah sikap mental dalam bentuk komitmen dari seseorang yang memiliki profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Sedangkan profesionalisme ini juga merupakan motivasi, jadi sebagai pendorong untuk mengembangkan diri menjadi profesional gitu. Jadi profesionalismenya ini seperti dari sikap gitu intinya. Sedangkan guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Saya tekankan lagi, nanti karena saya membahas mengenai profesi kependidikan, yaitu yang kita bahas nanti sampai akhir semester adalah profesi kependidikan guru, khususnya guru matematika. Sedangkan pendidikan adalah hakikatnya alat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bermoral dan berkualitas unggul. Jadi pendidikan itu merupakan alatnya, sedangkan guru ini adalah profesinya. Untuk selanjutnya adalah tahapan untuk menjadi profesional. Jadi ada beberapa tahapan seorang guru untuk menjadi guru yang profesional. Yang pertama, tahu teori, yang kedua dia dipraktekkan, yang ketiga memahami pangsa pasar. Maksudnya memahami pangsa pasar adalah karena objeknya kita adalah murid dan sekeliling murid serta misalnya kurikulum dan lain-lain. Jadi kita memahami semua itu, pangsa pasarnya sekeliling kita adalah itu. Setelah ketiga-tiganya kita kuasai, maka kita akan menjadi seorang yang profesional. Sedangkan peran guru itu apa?
Nah, yang pertama, guru harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga yang profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Jadi guru tidak hanya mengajar di dalam kelas, menyelesaikan materi yang dituntut untuk harus diselesaikan, tetapi guru juga harus menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat. Maksudnya adalah misalnya sekarang yang awalnya kurikulumnya KTSP dituntut menjadi kurikulum K13 yang harus disesuaikan dengan keadaan atau lingkungan sehari-hari gitu. Jadi ya harus mengikuti itu, nggak cuma stuck di sana aja. Yang kedua, guru juga misalnya harus menguasai IT, jadi nggak cuma ceramah aja, sedangkan siswanya sudah pinter gadget dan lain-lain. Jadi guru juga harus tahu itu gitu. Dan yang kedua, memiliki tanggung jawab yang tinggi karena yang dihadapkan bukanlah benda melainkan kumpulan manusia. Jadi di mana sukses atau tidaknya mereka terdapat pengaruh. Jadi pengaruh loh ya peran guru di dalamnya. Jadi kan kita tanggung jawabnya ini loh adalah manusia masih belum, intinya yang masih belum tahu ilmu yang harus mereka dapat ya. Jadi kan semuanya kita yang kasih, makanya kalau ilmunya kita yang kasih sudah salah ya berarti seterusnya dia akan salah. Makanya peran guru ini sebenarnya sangat penting. Itu sebenarnya sepele ya, tapi kalau kita sudah masuk ke dalam yang peran guru sebenarnya benar-benar sangat penting. Yang ketiga, diperlukan pendidikan yang memadai agar mahasiswa calon guru memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikologis yang baik sebagai bekal mendidik generasi penerus bangsa dan tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kenapa guru harus ternyata satu dari lulusan FKIP? Maka dia harus memiliki kemampuan kognitifnya. Yang kedua, afektifnya, guru juga harus memiliki sikap yang baik yang perlu dicontoh oleh muridnya. Kenapa kita harus menjaga image di depan murid? Dan yang ketiga, psikologis. Kalau misalnya guru sudah dia memiliki pikiran yang cemen, kadang ada siswa yang misalnya baru puber atau SMA, dia sudah merendahkan, ada misalnya yang merendahkan gurunya, tapi gurunya sudah ikut alur seperti itu, nggak bisa. Makanya ada ketiga-tiganya itu yang berperan penting di dalam peran sebagai guru. Next slide. Nah, di sini yang kognitif yang saya jelaskan tadi, kognitif, afektif, dan psikomotorisnya, di mana kognitifnya ini peserta didik memiliki ilmu yang memadai dan menguasai materi pelajaran tertentu serta kompetensi yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan. Jadi masalah materinya. Sedangkan afektifnya adalah melahirkan peserta didik yang bermoral, beretika, sopan santun, beriman. Psikomotorisnya, jadi kemampuan seseorang guru dalam memahami karakteristik peserta didik yang beraneka ragam. Jadi kalau misalnya ada nanti kalian menghadapi siswa yang bermacam-macam karakter ya, salah satunya seperti ada siswa yang ternyata susah menerima pelajaran. Jadi ya bukan kalian tinggalkan, yang penting siswa yang lain lulus. Jadi kan nggak seperti itu, apalagi nanti kalau kalian sudah mengerjakan skripsi, ada pekerjaan siklus 1 misalnya PTK, siklus 1 sama siklus 2, siklus 1-nya yang lulus 75%, siklus 2-nya cuma 90%. Terus saya tanyakan kemana 10%-nya? Dia anaknya susah Bu, sudah dikasih ini, sudah dikasih itu, tapi nggak bisa. Ya berarti 10%-nya kamu tinggal. Kan gak mungkin, karena tanggung jawab guru adalah harus memenuhi kelulusan murid semuanya. Entah itu kalian memberi les tambahan, ditelateni bagaimanapun, atau konsultasi sama orang tuanya mungkin ada masalah, atau dikonsultasikan dengan BK atau bagaimanapun. Jadi perlakuannya, tujuannya adalah semua anak didik kalian harus berhasil. Jadi intinya gitu.